Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup 1500cc dan ini yang memiliki fitur AC. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mobil ini. Kenapa mobil ini bisa menjadi salah satu pickup terlaris di Indonesia sekarang. Oke, kita bicara soal desain terlebih dahulu. Desain mobil ini sama seperti di video sebelumnya yang saya sudah review Daihatsu Grand Max yang tipe minibus. Kalian bisa cek videonya di klik link di bagian atas. Secara desain dia itu nggak ada perbedaan sama sekali dengan versi yang pertama kali launching di Indonesia. Dia bentuknya tetap sama seperti ini. Dia pakai semi bonnet, kemudian lampunya masih full halogen, dan bempernya ini kalau yang tipe pickup ya, dia itu pakai yang model plastik Dove seperti ini, jadi belum dicat warna body. Dan yang menariknya ini ada kayak ala mobil SUV ya di bagian bawah sini tuh, aksen silver di bagian sini, jadi menambah kesan menarik dari desain mobil ini. Di bagian sini tuh ada wiper, dan kalau di belakang di dalam bonnet ini itu isinya cuman dikit, cuman ada air wiper. Kita lihat ya isi dari bonnet ini. Nah, di sini tuh kalian cuma dapat bisa mengakses radiator untuk isi air radiator, air wiper, dan juga oli rem di bagian sini. Bukan, salah. Minyak rem di bagian sini. Tuh, cuman ini aja. Jadi mesinnya itu di bawah kolong. Ini yang tipe 1500cc. Nah, kita sudah lihat isi dari di dalam kap bonnet mobil ini. Kita langsung aja lihat mesin dari mobil ini. Nah, mesinnya itu di bawah kolong, jadi ke sini, ke bagian samping, untuk lebih mudah mengaksesnya. Oke. Jadi ini tinggal diangkat seperti ini. Oke. Ya. Jadi diangkat seperti ini. Bentar. Mesin direbain, diangkat. Oke, nah ini mesinnya. Mesinnya itu berkapasitas 1500cc, tenaganya itu 97 HP cuma. Jadi nggak lebih dari 100 HP, masih di bawah 100 HP. Tenaganya dia 97 HP, berbeda dengan konfigurasi yang dipakai di Xenia ataupun Avanza. Tapi sebenarnya mesinnya itu basically hampir mirip ya. Tapi bedanya itu mesinnya ini masih secara teknologi itu teknologi konvensional, jadi belum pakai yang sistem teknologi baru dari mesin modern sekarang. Itulah kenapa tenaganya itu masih di bawah 100 HP. Oke. Dan ini pun karena dia mobilnya itu nicknya 2022, tentunya dia sudah pakai apart di bagian sini. Ada alat pemadam api kecil di bagian bawah jok baris depan. Oke. Nah, daya tarik dari mobil ini adalah bak di bagian belakangnya. Nah, ini tuh baknya nggak terlalu besar ya kalau bisa kalian lihat. Dia itu standar-standar aja, tapi kenapa sangat diminati di Indonesia? Tentunya karena durability dari mobil itu sendiri. Nah, ini tipenya itu cuman bisa dibuka di bagian belakang. Tuh. Ini pun kalau kita bukanya tuh mudah ya, jadi nggak terlalu susah. Nah, ini nih sudah, dia baknya flat, jadi dia ada juga yang versi bisa dibuka ke samping kanan kiri seperti itu. Tapi ini adalah bentuk yang decknya itu nggak, cuma bisa dibuka di bagian belakang. Kapasitasnya cukup besar dan bisa bersaing dengan pemain-pemain di kelasnya, seperti misalnya itu dari Suzuki, ada Suzuki Carry yang sekarang sudah berubah desain dan kapasitasnya lebih besar daripada mobil ini, tapi penjualannya itu masih laris lah Grand Max dibandingkan Suzuki Carry. Dan hal yang membuat itu tuh tentunya adalah durability dari mobil ini dan juga varian mesin yang dimiliki oleh mobil ini. Ada yang versi 1500 seperti yang kita review saat ini, dan ada yang versi 1300cc nya. Jadi harga itu bisa variatif dan juga konsumen lebih leluasa dalam memilih varian tentunya. Nah, kalau kita lihat desainnya ya sama seperti yang sebelum, belum ada perubahan sama sekali ya.
Tapi sebenarnya kalau di Jepang, mobil ini kan juga diekspor ke Jepang yang buatan Indonesia, itu sudah facelift. Jadi mulai dari bagian desain depan sampai ke bagian interiornya itu ada perubahan sedikit-sedikit dari Daihatsu-nya. Tapi untuk yang versi Indonesia tetap dipertahankan yang modelan seperti ini. Nah, kalau di bagian belakang sini ya ini seperti mobil-mobil pekerja lainnya, like-nya seperti itu. Ada logo Daihatsu di sini, logonya itu di emboss ya, Daihatsu besar seperti itu. Dan ini ada logo Grand Max yang dia tuh dibuat pakai stiker. Di sini juga ada logo 1.5 dan VVT-i ya. Dia masih pakai teknologi VVT-i, belum yang dual VVT-i-nya. Di HAC mesinnya ini ada lampu belakang, ada lampu rem, lampu malam, lampu sein, dan lampu mundurnya cuma ada satu di bagian sini. Ada tempat plat nomor. Kalau kita lihat ke kolong bawah, ini dia RWD ya, penggerak belakang. Dan untuk suspensinya itu tentunya dia pakai yang model lip spring seperti ini, per daun tentunya. Jadi untuk membuat mobil ini bisa mengangkut barang yang sangat berat pun bisa diangkut oleh Grand Max ini. Oke, sekarang kita masuk ke interior. Seperti apa interior dari Grand Max ini? Oke, sekarang kita di interior. Nah, ini kuncinya, dia masih pakai kunci yang model seperti ini, model besi. Mesinnya tergolong halus. Dan ini AC. Kita coba hidupin AC ya. Ya, suara mesin pasti masuk ya ke dalam. Sangat terdengar karena mesinnya ada di bawah kolong di sini. Oke. Di sini, nah ini nih, dia kalau yang tipe paling tinggi dia sudah pakai power steering. Jadi ini steeringnya sudah pakai power steering nih kayaknya. Ya harusnya sudah nih. Ini pakai power steering. Dan di sini untuk segi safety dia nggak ada airbag di bagian depan. Semuanya itu bahannya hard plastik semua. Materialnya semuanya hard plastik. Di sini door trim dia flat, bahannya vinyl. Dan untuk muka power window dia ya seperti ini, masih pakai window by power. Nah, perbedaannya dengan yang versi minibus adalah penempatan tuas rem tangan. Kalau yang minibus kan dia ada di bagian sini nih, di bagian tengah. Kalau ini tuh dia masih kayak mobil zaman dulu, diputar, tuh, dilepas. Ini rem tangannya, tuh. Model-model seperti ini. Di sini ada soket lighter ya. Kemudian di sini untuk laci penyimpanan. Dan transmisinya di sini 5 speed. Ya, selebihnya interiornya seperti ini. Kalau kalian tahu Grand Max ya sepertinya nggak ada perubahan sama sekali sih. Paling yang berubah itu head unit ya. Head unitnya ini terlihat lebih neat ya, lebih bagus ya, walaupun nggak ada mereknya di sini. Dan kalau saya coba tadi, suaranya bagus loh. Walaupun dia cuma ada 2 speaker di bagian depan ya, 2 speaker di bagian depan, tapi suaranya bagus. Oke, kopling ini enteng loh. Ini saya rasa lebih enteng daripada yang versi minibus. Ini lebih enteng nih koplingnya. Dan gigi-giginya juga lebih agile masuknya. Nggak tahu kenapa ini lebih enteng koplingnya dibandingkan yang versi minibus. Kalau untuk indikator di bagian speedometernya, dia nggak ada RPM. Jadi cuma ada speedometer kilometernya aja di bagian sini, di bagian tengah. Kalau di bagian sisi kirinya itu cuma ada temperatur mesin. Kalau di sini ada MID kecil, menginformasikannya itu cuma ada odo, kemudian trip A, trip B, balik lagi ke odo, dan ada indikator kapasitas bensinnya. Ya, selebihnya fitur-fiturnya seperti ini. Sangat mobil yang pekerja. Tapi walaupun seperti itu ya, Kak, menurut saya ini adalah salah satu alasan konsumen Indonesia tuh pilih Grand Max. Interiornya itu nggak ngebosenin, walaupun desain layoutnya tuh seperti ini. Nggak ngebosenin dalam arti kenapa? Bentuknya tuh bagus. Dia tuh semua itu bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian bahannya juga durable, nggak mudah bunyi sana sini, dan dibuat dengan fit finishing yang lumayan bagus ini mobil, walaupun mobil pekerja. Untuk dari joknya, ini bahannya ini kayak kulit biasa seperti itu ya, tapi bagusnya kalau di bagian tengah sini tuh dikasih bahan fabric nih, sama kayak yang versi minibusnya juga. Tapi minusnya di bagian sini nih,
dia itu safety beltnya masih pakai yang model biasa, jadi kalian harus atur dulu tuh di bagian sini, jadi ngeribetin untuk dari segi safety beltnya. Kalau lihat di bagian atas ada sun visor untuk supirnya, drivernya. Kalau di penumpangnya itu nggak ada sun visor. Spion juga manual seperti ini, lampu baca standar. Ya, sebenarnya seperti ini mobilnya. Apalagi yang bisa dibahas ya, inilah kenapa mobil ini sangat laku ya, karena yang pertama adalah desain, mulai dari bagian eksterior, interior, kemudian durability-nya. Itu dua hal yang bisa menjadikan mobil ini tetap laris di Indonesia. Oke, buat kalian yang ingin beli mobil ini ataupun mobil-mobil Daihatsu lainnya, bisa langsung kunjungi dealernya di N-Car Daihatsu Palembang di Jalan Angkatan 45, atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Thank you for watching. Saya Iqbal, goodbye.